Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Denisha mau sharing mengenai manajemen resepsi. Nah, kenapa kali ini saya ngebahas sesuatu yang teknis banget, yaitu memanage resepsi, karena ya ini jadi bagian penting dalam budaya pernikahan di Indonesia. Jadi kayaknya memang mayoritas orang Indonesia itu kalau nikah tuh harus ngegelar resepsi. Tapi ini nggak cuma buat orang-orang yang mau ngegelar resepsi. Kalau mau ngegelar akad juga ini bisa jadi tips insya Allah. Nah, di manajemen resepsi ini saya mau sharing mengenai banyak hal. Pertama, mulai dari kesadaran keuangannya, cara ngumpulin uangnya, terusnya dengan gimana cara milih vendornya, gimana cara menentukan konsepnya, gimana cara menentukan cateringnya, gimana menyesuaikan itu dengan budget yang kita punya, dan gimana merealisasikannya gitu. Jadi ini benar-benar yang teknis banget. Mudah-mudahan bisa ngasih masukan, bisa ngasih insight baru buat teman-teman, gimana sih cara menentukan resepsi yang ideal gitu, supaya budgetnya oke, konsepnya juga oke gitu. Oke, buat episode pertama kali ini saya mau sharing mengenai kesadaran keuangan. Kesadaran keuangan sendiri itu suatu rasa menyadari dari kita mengenai aspek materi yang kita miliki. Nah, karena materi itu kan punya peran penting, walaupun kita cuma ngegelar akad, tapi kan dengan adanya pengelolaan dana, perencanaan, itu semua bisa lebih maksimal. Jadi uang yang dikeluarkan enggak melebihi dari yang kita targetkan gitu, atau kalaupun ngelebihin enggak terlalu banyak gitu. Nah, kita tuh yang perlu kita sadarin juga, kita mau nikah dengan siapapun, mau nikah kapanpun, setahun lagi, 2 tahun lagi udah punya jodohnya atau belum, kita mau laki-laki atau kita perempuan, kita tetap penting nih ngumpulin dana saving buat nikah tuh sebenarnya perlu. Jangan cuma mikir kayak saya kan perempuan jadi nanti kan tanggung jawab laki-laki. Enggak juga, kan budaya di kita tuh beda-beda ya. Ada yang laki cuma ngasih uang, nanti yang nambahin pihak perempuan. Ada juga yang 50-50, ada juga yang laki-laki semua, ada juga beberapa budaya yang justru keluarga perempuan semua yang ngeluarin biaya untuk resepsi. Intinya itu sangat penting. Kalaupun itu nggak kepake nantinya, itu kan bisa dipakai buat yang lain. Misalnya buat ngontrak, buat DP rumah, DP mobil, atau kalau bisa beli cash misalnya gitu, atau beli furnitur kebutuhan rumah tangga. Intinya memulai rumah tangga itu cost-nya tuh besar banget. Jadi kita harus punya perencanaan yang oke, punya manage yang oke gitu. Nah, kita juga perlu sadar sama kemampuan keuangan kita, baik kemampuan pemasukannya maupun kemampuan pengelolaannya. Karena banyak orang yang pemasukannya besar tapi pengelolaannya nggak oke, atau pemasukannya biasa aja, nggak gede-gede amat tapi pengelolaannya oke. Jadi dia punya nilai saving yang oke banget gitu. Saya punya contoh sahabat deket saya tuh pindah kantor, gajinya naiknya mungkin cuma sekitar 300-400 ribu dari kantor lama ke kantor baru, tapi kemampuan savingnya tadinya tuh 1 juta bisa sampai jadi 2,5 juta per bulan kemampuan savingnya. Bayangin, padahal naiknya cuma sekitar antara 400 sampai 600 ribu lah, kisaran segitu, tapi kemampuan savingnya meningkat sangat drastis. Itu karena manage uangnya jadi lebih oke lah intinya gitu. Nah, itu yang perlu kita pelajarin juga. Nah, kita juga perlu tahu bahwa sumber dana kita itu dari mana. Misalnya buat karyawan, berapa penghasilan kita per bulan, gaji kita per bulan sebagai karyawan, atau kalau kita sebagai wirausahawan, berapa sih income kita dari usaha itu, atau kalau dari freelance berapa fee yang kita dapetin rata-rata per bulan gitu. Nah, kalau sumber dana yang kita miliki dirasa belum cukup buat modal, buat saving, maka ada 2 hal yang bisa kita lakukan.
Yang pertama, naikin income-nya, bisa dengan lembur, usaha sampingan, freelance, atau kegiatan produktif lainnya yang bisa ngasilin income. Atau turunkan pengeluarannya gitu, dengan mengelola keuangan dengan lebih rapih dan menggunakan sistem budgeting pada tiap aktivitas rutin. Jadi kita yang tadinya cuma dapat uang gaji bulanan, terusnya kita ya udah pakai buat jajan lah, buat makan, buat ongkos, pakai aja buat ngasih orang tua, pakai aja. Sekarang kita harus bikin estimasi pengeluaran rata-rata per bulan, kita harus bikin budgeting, kita harus di press pengeluarannya gitu. Intinya ada nurunin pengeluaran tuh caranya sebenarnya dengan melakukan budgeting gitu. Nah, yang pertama, naikkan pemasukan. Naikkan pemasukan ini dengan kegiatan yang waktunya fleksibel, resikonya kecil. Kenapa? Karena kan kita punya pekerjaan utama. Jangan sampai kegiatan kita untuk nambah pemasukan mengganggu pemasukan utama kita. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi harus fleksibel waktunya, resikonya harus rendah, sama kos yang dikeluarkan untuk mulai kegiatan itu tuh rendah gitu. Jadi kita nggak memaksakan diri dan bisa menjaga kebugaran tubuh kita dan kebugaran keuangan kita gitu. Jadi bisa tetap baik kondisinya. Nah, contohnya pertama, jasa yang berkaitan dengan skill seperti bikin konten gitu, konten kreator, freelance editor, bisa editor foto, video dan segala macamnya, jadi MC dan lain-lainnya gitu. Itu yang ngandelin skill kita, itu yang bisa kita jual kira-kira. Yang kedua, kita bisa jadi reseller atau dropshipper, mulai jualan online dari ngambil produk orang yang nggak butuh modal besar. Kita bisa optimalkan dengan sosmed, jadi waktunya juga lebih fleksibel. Beda halnya kayak MC yang waktunya udah plek gitu, udah ditentuin sama yang ngasih kerjaan. Sedangkan kalau reseller atau dropshipper kan kita bisa packingnya nanti pas pulang kerja misalnya, jadi waktunya lebih fleksibel. Terusnya jualan di tempat kerja misalnya, jual apapun yang cocok di tempat kerja kalian. Misalnya mayoritas nih ibu-ibu punya anak, baru punya anak gitu, atau anaknya kecil. Misalnya kita jualan baju lah, kita jualan snack misalnya buat makan siang segala macam, itu bisa banget lah gitu. Intinya kunci dari naikin income tuh konsistensi yang kita lakukan. Jadi kalau kita jualan online ya kita konsisten, misalnya posting terus, promo terus di WhatsApp, di Instagram, di Facebook kita promo terus. Jasa freelance segala macam juga kita harus terus masarin diri kita bahwa kita nih punya kemampuan seperti ini yang jadi pekerjaan freelance kita. Intinya konsisten kita lakukan terus menerus. Oke. Yang kedua, turunkan pengeluaran. Turunkan pengeluaran dengan cara membuat list pengeluaran kasar, estimasi pengeluaran dana tiap bulan, lalu mana yang bisa dihemat, dan buat sistem budget khusus agar kita bisa lebih hemat. Ini contohnya ya. Contohnya tuh kalau dihitung gajinya berapa nih? 1,5, 2, 3, 4 juta ya. Gaji yang mungkin rada umum diterima sama orang atau UMR gitu. Ini kita breakdown sedikit sama hal-hal yang kita keluarin uang tuh buat apa aja. Misalnya aktivitasnya buat makan, biaya tiap bulannya 1.500.000 misalnya. Jadi kita ngelihat dua kolom pertama dulu nih sebelah kiri. Transport 500.000, ngasih orang tua 1 juta, kuota 250.000, jajan 500.000, buat darurat 250.000. Itu 4 juta pengeluaran kita. Kita nggak ada saving sebelumnya. Kemudian kita budgeting. Yang tadinya makan buat sebulan 1.500.000, kita budgeting misalnya jadi 1 juta deh. Kayaknya saya bisa nih lebih hemat buat makan siang di kantor, misalnya masih tinggal sama orang tua, kayaknya bisa deh lebih menghemat gitu. Jadi 1 juta kita pilih-pilih jajannya yang mungkin tadinya jajannya pakai ojek online, dirubah jadi di warung pinggir jalan atau jadi di warteg misalnya.
yang harganya 15 ribuan dari harga misalnya 35.000 jadi 15.000, atau ya bisa lebih murah lagi dari itu, atau kita bawa bekal misalnya supaya bisa memperkecil budget. Nah, budget itu benar-benar harus komit tuh. Misalnya tadinya biasanya 1,5 juta jadi 1 juta, ini benar-benar kita budgeting 1 juta dan nggak boleh lebih dari itu. Jadi kita benar-benar harus menghemat secara konsisten. Nah, yang kedua, transport misalnya. Transport kita udah nggak bisa nurunin lagi nih, karena udah rutin 500.000 per bulan tuh buat beli bensin doang, naik motor misalnya, atau buat naik angkot, naik ojek online buat pulang pergi lah intinya. Selama kerja misalnya kerjanya seminggu 5 hari, berarti ini 125.000 per minggu, 125.000 per bagi 5 lah gitu, misalnya berapa, 25.000 per hari rata-rata transportnya misalnya. Ini udah nggak bisa dikecilin lagi nih. Oke deh, nggak apa-apa. Buat ngasih ortu ya kalau bisa sih jangan dikecilin, udah segitu udah mantep. Kalau bisa ditambah malah kan. Terusnya kuota, misalnya tadinya kuota 250.000 ganti nih jadi 150.000 nih. Kita bisa lah hemat, ngurangin YouTube dikit mah gitu. Kita misalnya punya kegiatan lain yang lebih produktif dari itu. Tapi kalau misalnya justru kita jualan online ya nggak apa-apa, itu nggak berubah. Intinya mana yang bisa dihemat aja gitu. Terus jajan misalnya tadinya 500.000 nih per bulan, kita turunin jadi 200.000 dengan estimasi udah deh jajan gocap aja deh per bulan, jangan banyak keluar weekend gitu, jangan kebanyakan hangout gitu misalnya, kita hemat. Terus darurat ya jangan dikurangin lah, misalnya udah tok segitu. Nah, dari yang biaya keluar biasanya kita budgeting, kita komitmen dengan budget yang sekarang, kita cek selisihnya berapa. Oh, kemungkinan saya bisa ngumpulin uang 900.000 nih dari 3 aspek yang dihemat. Pertama makan, kedua kuota, ketiga jajan. Ini bisa dihemat, saya bisa ngumpulin 900.000 misalnya gitu kan. Nah, kunci turunkan pengeluaran itu melakukan pencatatan. Jadi kalau bisa tiap malam nih kita nyatet nih di Excel misalnya, hari ini tuh pengeluarannya apa aja. Kita udah bikin kolom ya, nge-breakdown kolom gitu, misalnya berangkat ngantor, ongkos gitu, ongkos berangkat ngantor, makan siang, jajan, ongkos pulang ngantor gitu. Itu kita breakdown, kita catat setiap, kayak kita beli kuota hari ini, ada beli kuota nih sekian ratus ribu, itu kita catat juga gitu. Jadi kita bisa tahu nih, wah kayaknya dari sekian hari, kenapa hari ini gede, kenapa 2 hari yang lalu ini adalah pengeluaran terkecil saya, apa yang terjadi. Nah, kita melakukan evaluasi di situ untuk ngecek mana yang paling bisa dihemat gitu dari 30 hari kita melakukan kegiatan dalam sebulan, itu mana yang paling bisa dihemat gitu. Nah, terusnya referensi resepsi. Ini udah hal yang beda ya. Tadi kita ngekat sampai naikin penghasilan dan nurunin pengeluaran. Nah, ini referensi resepsi itu kita cari referensi pesta yang kita inginkan gitu. Misalnya biaya, kita survei dulu nih, survei ke vendor-vendor, kita survei ke orang-orang yang ngadain pernikahan yang menurut kita konsepnya mirip sama yang kita inginkan. Itu misalnya estimasi ngabisin 40 juta, maka buat plan pengumpulan dana yang segitu gitu. Nah, kalau misalnya terlalu mahal, kita nggak usah hitung cateringnya gitu. Jadi kita hitung dekorasi dan lain-lain aja. Kenapa catering nggak dihitung? Karena catering itu kan yang paling fleksibel biayanya, ngikutin jumlah orang yang diundang gitu. Jadi tergantung jumlah orang yang diundang. Itu nggak usah masukin yang dekor dan lain-lainnya aja gitu. Nah, hasil survei juga harus detail.
make upnya, misalnya make up pengantin wanita 3 kali, 3 kali make up nih, pagi, siang, sore misalnya. Otomatis baju pengantinnya juga harus 3. Terus make up orang tua dan mertua wanita juga termasuk nih. Pakaian orang tua dan mertua 2 pasang nih, sepasang buat orang tua, sepasang buat mertua. Terusnya ada make up juga buat baju sama baju buat penerima tamu, total 8 orang. Wah, total biaya yang dikeluarkan tuh 10 juta. Itu buat make up. Jadi kita buat kelengkapannya di breakdown secara lengkap, termasuk buat dekor juga. Misalnya dekor, oh ini dekor buat gedung doang, atau misalnya kalau rumah ini yang lebarnya 8 meter atau 12 meter atau 16 meter. Oh ini untuk panjangnya misalnya 20 meter, 24 meter gitu. Itu kita catet tuh semuanya. Oh dapat fasilitas apa lagi? Oh dapat photo booth. Oh dapat piring sekian. Oh dapat kursi sekian. Jenis kursinya yang mana? Kursi plastik kah? Atau kursi lipat? Atau kursi Futura gitu misalnya. Itu kita catat semua. Kursi Tiffany dapat berapa? Pelaminan yang kayak gimana? Dapat standing blower berapa? Dapat standing flower berapa? Itu harus tercatat rapi. Jadi per item tuh kita tahu ini udah cukup atau belum gitu. Terusnya ada planning dana. Nah, jadi setelah kita ngebahas tadi masalah dananya kayak gimana, harus sumber dananya harus oke. Terusnya kita cari referensi berapa yang mau dikumpulin, terusnya bikin planning dana. Nah, kita bikin planning, yang paling penting tuh ada pengorbanan kalau buat sesuatu yang besar. Makanya ya kita harus effort lebih buat naikin income dan effort lebih juga buat nurunin biaya hidup kita gitu. Buat nurunin cost-nya tuh harus ada effort juga, ada yang perlu dikorbankan gitu. Nah, salah satu yang paling efektif adalah dengan melakukan planning dana gitu. Jadi tadi budgetingnya kita buat, nah planning dana juga kita buat. Misalnya tadi nih dijelasin bahwa target ngumpulinnya 40 juta, kemampuan menabungnya 2 juta, maka durasi mengumpulkan dana sama dengan 40/2, maka 20 bulan. Atau kita bisa rubah caranya. Caranya adalah dengan kita mampu ngumpulin berapa per bulan, misalnya sama 2 juta, terus kita misalnya target nikah tahun depan, maka 12 bulan ya, hitungannya tetap bulan. Jadi kalau tahun depannya masih 15 bulan, tetap dihitung 15 bulan. 1 tahun 12 bulan dikali 2 juta, maka 24 juta yang bisa kita kumpulkan gitu. Nah, pria atau wanita sudah punya target menikah atau belum, sudah punya pasangan atau belum, tetap harus mulai ngumpulin dana. Karena seperti yang saya bilang tadi, biaya memulai rumah tangga itu cukup besar gitu. Nah, selanjutnya penyimpanan dana. Supaya kita lebih disiplin sama dana yang kita punya, itu kita harus nyimpen di rekening yang berbeda ya. Jangan pakai rekening itu. Rekening itu cuma dipakai untuk mentransfer dari budget yang kita ngumpulin ya. Jadi kayak tadi, wah kita bakal saving 2 juta per bulan. Begitu dapat gaji, dapat pemasukan, langsung ditransfer ke rekening buat nikah. Dan jangan pernah dipakai gitu. Atau kita pakai investasi gitu. Nah, investasi yang menurut saya oke dari segi hukum ya gitu. Ya emas, kita beli emas batangan aja, logam mulia Antam misalnya, kita beli, ngumpulin uang, wah kebeli nih 2 bulan sekali, kita beli 2 bulan nih, kita bisa dapat 5 gram misalnya. 5 gram hari ini sama 5 gram tahun depan tuh biasanya harganya naik. Jadi kita ada penambahan nilai gitu. Nah, catatan dan tambahan buat pencatatan keuangan tiap bulan. Nah, tadi catatannya harus detail per hari, kemudian kita rekap tiap bulan ya. Terus kita lakukan evaluasi dana yang dana yang bisa ditambahin yang mana. Misalnya tadinya kita asumsinya
kan 1.500.000 tuh buat makan, asumsinya yang kita habiskan. Terus kita budgeting jadi 1 juta misalnya. Nah dari 1 juta itu kan kita setiap hari bikin pencatatan tuh dari budgeting. Jadi kita udah budgeting, kita tiap hari pengeluaran kita catat. Ternyata dari pengeluaran yang kita catat nih, kita lihat misalnya tanggal 4 pengeluaran saya buat makan paling kecil, tanggal 16 paling besar. Kenapa begitu misalnya? Kenapa demikian? Terus apa yang saya lakukan di tanggal 4 tadi dan apa yang saya lakukan di tanggal 16 sehingga membengkak. Nah kita belajar itu, setelah kita pelajarin, ketemu kesimpulannya, yang ideal adalah saya jajan ini gitu, atau saya bawa bekal, atau saya nggak boleh banyak jajan gitu, atau saya puasa Senin Kamis. Niat puasanya tetap niat puasa sunnah ya, bukan buat nikah aja gitu, maksudnya bukan buat karena menghemat buat nikah gitu ya. Jadi niatnya tetap yang benar gitu. Tapi misalnya dengan itu kita jadi nambahin saving kita itu lebih good lagi lah gitu. Jadi ya tadi buat catatan harian, setiap minggu evaluasi, beri skala prioritas pengeluaran sama prioritas yang bisa dihemat. Yang bukan prioritas bisa dikurangin budgetnya, lakukan pencatatan pemasukan juga pada usaha sampingan yang dijalankan, hitung kos usaha dan pastikan revenue bisa ditabung secara maksimal. Jadi costnya berapa, misalnya kayak tadi kita nge-MC lah, karena baru mulai nge-MC kita dapat fee-nya 500.000 misalnya. 500.000 itu kita catat, pengeluaran buat ongkos 100.000, buat makan 50.000, maka ada 350.000 yang bisa saya saving gitu misalnya. Atau ya dari jualan online gitu, itu kita costnya misalnya beli kuota buat jualan online aja, itu kira-kira misalnya 70.000 gitu, buat beli plastik, buat packing bla 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 segala macem sekian. Terus revenue-nya berapa, ternyata sebulan kita bisa ngumpulin 700.000 nih tambahannya. Itu yang akan di saving gitu. Tapi tetap lakukan pencatatan dengan baik dan benar. Nah, lakukan juga evaluasi pada usaha. Mana tindakan yang kita lakukan ternyata nggak berbuah hasil yang bagus, nggak usah dilanjutin. Yang berbuah hasil bagus silakan dimaksimalkan gitu. Terus misalnya gini, kita iklan di Facebook sama Instagram. Ternyata di Instagram iklannya nggak begitu oke nih. Kita udah ngeluarin budget buat iklan di Instagram, ternyata nggak ada yang beli gitu, nggak konversi jadi penjualan. Tapi di Facebook konversi jadi penjualannya bagus. Lanjut aja di Facebook. Instagram nggak usah iklan lagi. Nah, bila memungkinkan buat catatan pemasukan dan pengeluaran menggunakan Microsoft Excel atau sejenisnya supaya lebih akurat gitu. Kesimpulannya, pada materi sharing kesadaran keuangan ini adalah yang pertama, pahami pentingnya dana pernikahan ya, pahami pentingnya. Kedua, optimalkan pengumpulan dana, optimalkan saving dana dengan perencanaan, pencatatan dan evaluasi ya. Jadi kita rencanakan akan buat pengeluaran berapa, kita catat keluarnya berapa, dan kita evaluasi kenapa. Nah ini kan sistem yang dipakai sama perusahaan ya, kita bikin dalam bentuk yang lebih sederhana gitu. Terus ya perlu pengorbanan dalam mengumpulkan dana pernikahan gitu ya. Balik lagi harus ada effort lebih, harus ada pengorbanan lebih untuk melakukan sesuatu yang besar. Simpan dana di tempat berbeda, dan kalau bisa yang bersifat investasi low risk tadi, misalnya beli emas batangan. Nah, terus cermat dalam mengatur keuangan, itu pengeluaran dan segala macamnya kita harus lebih cermat gitu. Misalnya gini, kita tuh rutin beli fried chicken. Tadinya fried chicken yang outletnya besar, ganti ke yang di depan minimarket misalnya, supaya kita tetap makan fried chicken yang ya rasanya ya beda lah pasti, tapi kan harganya juga beda jauh gitu. Misalnya kayak gitu
ya. Oke, itu aja sharing hari ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Next akan ada step-step lainnya yang mudah-mudahan bisa ngasih insight lebih oke lagi. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Kalau pengen tanya jawab, buat pertanyaan di grup, saya kasih waktu sekitar 5 hari. Jadi 5 hari dibuat pertanyaan, kasih judul ini dari episode keberapa. Buat pertanyaannya nanti akan kita jawab. Kalau misalnya karena ini teknis banget, maka jawabannya butuh jawaban yang teknis, mungkin saya akan buatkan video lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, gitu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.